teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fernando Panhawan Bomone, biasa dipanggil Nando. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, kelas K semester 3 dengan NIM 2202010417. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang sistem perjanjian terbuka dalam konteks hukum perikatan. Baik, sebelum masuk ke dalam sistem terbuka perjanjian, sini saya akan memaparkan terlebih dahulu gambaran garis besar tentang hukum perikatan itu sendiri. Hukum perikatan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perikatan adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perikatan adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lainnya. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai badan hukum publik, tidak hanya dapat melakukan perbuatan hukum bersifat publik, namun dapat juga melakukan suatu perbuatan hukum di bidang keperdataan. Apabila pemerintah melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan, pemerintah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang hukum perdata. Selain faktor penyebab itu, yang terjadi faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak atau party autonomy sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan itu meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan dan tertulis yang biasa dikenal dengan istilah sistem terbuka atau open system. Dengan demikian, tidak benar anggapan yang mengatakan bahwa kontrak harus berupa perjanjian tertulis, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-undang. Di dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan perjanjian dibuat secara lisan. Perjanjian dibuat secara tertulis pada prinsipnya adalah untuk tujuan praktis, yaitu untuk memudahkan dalam pembuktian. Dalam KUH Perdata, kita mengenal jenis-jenis kontrak seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap, perjanjian hitung-hitungan, pengguna, penanggungan utang, dan perdamaian. Selain itu, kita juga mengenal jenis kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata digunakan. Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak yang berdimensi internasional dan nasional. Jika dirumuskan, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hal atau gaya dari dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu itu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan atau law of property, juga terdapat dalam bidang hukum keluarga atau family law, dan dalam bidang hukum waris, law of succession, serta dalam bidang hukum pribadi atau personal law. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan tentang garis besar dari pengertian hukum perikatan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi tentang sistem terbuka menurut hukum perikatan. Sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka atau open system yang mengandung maksud
untuk yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta yang keempat menentukan bentuk perjanjiannya, apakah tertulis maupun lisan. Sistem terbuka dan asas konsensualitas merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang sifatnya sangat penting sebagai pegangan dalam tata pelaksanaan perikatan. Sistem terbuka atau open system, setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, atau sering disebut asas kebebasan bertindak. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian ini seluruh pihak. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang dan masih membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar peraturan atau ketertiban atau kesusilaan. Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak. Lebih singkatnya, sistem terbuka adalah bahwa dalam membuat perjanjian, para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka sendiri. Sedangkan asas konsensualitas adalah bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal pokok yang dan tidak memerlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme dapat disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Asas konsensualitas, maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syaratnya suatu perjanjian di mana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian, atau dalam pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu. Maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya, mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Jenis perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan pinjam, perjanjian kerja, fungsi, dan pemberian kuasa. Perjanjian ini disebut perjanjian nominal yang dikenal dan diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata seperti isi, beli sewa, franchise, perjanjian franchise, dan franchise. Perjanjian ini disebut pada baik masuk dalam poin kedua, yaitu akibat dari penerapan sistem terbuka. Penerapan sistem terbuka tentunya harus diberi batasan apabila tidak akan berdampak pada substansi dan perjanjian itu sendiri. Setiap orang akan bebas menerapkan perjanjian yang sesuai dengan adanya masyarakat. Maka pada pasal 3 menjadi para tidak
khusus, misalnya perjanjian kos-kosan, kredit, dan lain-lain. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat suatu perjanjian, yaitu pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perkataan, yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang keempat, ada suatu sebab yang halal. Apabila pasal 320 KUH Perdata dilanggar, maka berakibat suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya, dan yang kedua, kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya, yaitu mengenai suatu hal atau suatu sebab yang halal, adalah batal hukum. Artinya, jika dilanggar dalam perjanjian, syarat satu dilanggar, baru dapat dibatalkan perjanjian tersebut setelah ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan permohonan pembatalan ke pengadilan. Dengan demikian, perjanjian menjadi tidak sah. Lain hal jika syarat 3 dan 4 yang dilanggar, maka otomatis perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum walaupun tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Maka dapat disimpulkan suatu perjanjian itu dapat terjadi pembatalan atau batal demi hukum jika yang pertama dapat dibatalkan karena diminta oleh pihak untuk dibatalkan dengan alasan melanggar syarat 1 dan 2 pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua itu batal demi hukum karena melanggar syarat 3 dan 4 pasal 1320 KUH Perdata. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin ada dua kesimpulan yang akan saya tarik dari materi yang telah saya paparkan tadi. Yang pertama, pembentukan sistem terbuka atau open system sudah sesuai dengan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, khususnya dalam 1338 KUH Perdata, yang memberi kebebasan kepada masing-masing pihak, di mana sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dalam undang-undang maupun tidak. Inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dan kesimpulan yang kedua adalah akibat hukum terhadap penerapan sistem terbuka dapat dilihat pada pasal 1320 KUH Perdata. Sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila bertentangan dengan perjanjian, dianggap tidak pernah atau tidak ada atau tidak terjadi. Akibat lainnya yaitu perjanjian berpotensi akan menimbulkan prestasi khususnya terhadap debitur. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.